Halo, saya Grace Agave, mahasiswi Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan membahas penyelesaian integral menggunakan metode Simpson sepertiga rule. Mari kita review sedikit tentang fungsi integral. Jadi, integral ini merupakan penjumlahan secara berkesinambungan atau kontinu. Salah satu contoh mudahnya adalah penjumlahan daerah di bawah kurva. Metode integrasi Newton-Cotes secara umum merupakan metode integrasi yang dilakukan dengan membagi area di bawah kurva suatu fungsi menjadi beberapa panel, dengan terlebih dahulu menetapkan batas atas dan batas bawah interval. Integral Newton-Cotes secara umum memiliki 3 jenis turunan, yaitu metode trapezoidal, metode Simpson sepertiga rule, dan metode Simpson 3/8 rule. Simpson sepertiga rule ini merupakan pengembangan dari trapezoidal rule. Jadi, metode ini mendekati nilai integral dengan polinomial pangkat 2. Terdapat 3 formula utama, yaitu Simpson sepertiga rule itu sendiri, truncation error, dan absolute relative true error, seperti yang tertera pada layar. Nah, nilai truncation error dapat didekati melalui 2 rumus. Dan rumus-rumus ini berlaku untuk single application. Berikut contoh soal untuk metode Simpson sepertiga rule. Bisa kita lihat seperti yang ada pada layar, fungsinya cukup sulit ya untuk dipecahkan dengan analitis. Maka mari kita coba dekati dengan salah satu metode numeris, yaitu Simpson sepertiga rule. Nah, sebuah roket meluncur dengan fungsi yang tertera di atas dari T sama dengan 8 second hingga 30 second. Pertama, kita tulis dulu rumus dari metode Simpson sepertiga rule. Jadi, kita bisa tahu apa aja yang dibutuhkan. Lalu, kita tuliskan apa aja yang kita ketahui. Dalam slide di atas, kita menulis kondisi batas bawah yang ada 8 dan batas atas yaitu 30. Lalu dicari juga deretannya. Kemudian, masukkan ketiga nilai tersebut ke dalam fungsi yang akan diintegralkan. Nilainya ada di layar. Setelah mendapatkan nilai fungsi dari masing-masing domain, kita substitusikan kebersamaan metode Simpson sepertiga rule yang asli. Seperti yang ada di atas, sehingga mendapatkan hasil 11.065,72 meter. Poin B, mencari nilai true error atau truncation error atau error potongan. Dengan rumus nilai hasil perhitungan dengan metode analitis, dikurangi dengan nilai hasil perhitungan metode Simpson sepertiga rule. Nah, nilai yang dari metode analitis ini bisa kita dapatkan menggunakan software-software untuk komputasi ya, atau juga Wolfram Alpha jika mau melalui website. Nah, kita bisa mendapatkan nilai seperti yang telah tertera, yaitu minus 4,38 meter. Nilai dari absolute relative true error adalah true error dibagi dengan true value dikali dengan 100. Maka, seperti yang telah tertera pada poin C di slide yang terlihat, nilai absolute relative true error kita adalah 0,0396%. Berikut langkah-langkah untuk membuat spreadsheet dalam metode Simpson sepertiga rule. Pertama, kita tulis dulu fungsi apa saja yang kita butuhkan, yaitu fungsi dari metode Simpson sepertiga rule itu sendiri dan fungsi dari soalnya. Lalu, kita tuliskan apa saja yang sudah kita ketahui dari soal tersebut. Dalam hal ini ada batas bawah dan batas atas. Lalu kita cari juga nilai rata-ratanya. Karena pada metode Simpson sepertiga rule itu dibutuhkan. Lalu, kita pecah fungsi pada soal menjadi bagian-bagian seperti ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil peluang kita salah dalam menghitung. Oke, mari kita masukkan nilai-nilainya. Untuk X di sini bukanlah hasil integral ya, tapi merupakan variabel T di sini. Kita ganti dengan X agar cocok dengan
fungsi dari Simpson sepertiga rule-nya. Oke, lalu ini tinggal kita copy. Nah, untuk pengerjaan masing-masing kolom ini bisa menggunakan formula yang terdapat pada Excel. Seperti itu, hingga kotak terakhir. Oke, sudah mendapatkan nilai dari fungsi-fungsi ini, kita masukkan ke persamaan yang berwarna biru, ke Simpson sepertiga rule. Nah, pertama kita cari width-nya. Per 6-nya ini kita masukkan ke kiri ya, untuk mempermudah. Jadi, kita tinggal dikurangin. Hasilnya 3,6, yaitu batas atas dikurangi dengan batas bawah dibagi 6. Lalu nilai fungsinya itu adalah nilai fungsi dari nilai batas bawah ditambah 4 dikali fungsi dari rata-rata, lalu ditambah dengan fungsi dari batas atasnya. Seperti itu. Sudah dapat nilainya, kemudian dikali deh. Seperti itu. Nah, nilainya ini sudah cocok dengan yang ada di slide. Kemudian kita cari errornya. Nah, untuk tabel errornya, pertama-tama kita harus cari nilai dari hasil integral analitisnya. Hal ini bisa kita kerjakan lewat kalkulator atau software online atau software di aplikasi apapun deh yang kita miliki di gadget kita masing-masing. Seperti itu. Nah, untuk truncation errornya, kita bisa kerjakan di sini, yaitu C26 dikurangi D19, di mana C26 itu adalah nilai integral hasil metode analitis dikurangin nilai dari yang kita kerjakan melalui metode Simpson rule ini. Oke, lalu untuk absolute relative errornya, itu adalah nilai absolut dari truncation error dibagi dengan nilai hasil integral analitis. Nah, biasanya untuk error yang ketiga ini disediakan dalam bentuk persen, maka tinggal kita kali 100. Lalu hasilnya adalah 0,0396%, sudah sama seperti yang ada di slide. Berikut hasil dari spreadsheet yang telah kita kerjakan tadi. Simpson sepertiga rule bisa diterapkan juga di multiple segmen, namun hanya bisa jumlah segmen genap. Hal ini disebabkan rumus pengembangan multi aplikasinya berasal dari rumus Simpson sepertiga rule single aplikasi yang telah dibahas di slide-slide sebelumnya. Itu dimana pada Simpson sepertiga rule ini terdapat perkalian 4 untuk nilai rata lebar dari area. Sehingga ketika bagian-bagian Simpson sepertiga rule single aplikasi dijumlahkan, akan membentuk Simpson sepertiga rule multi aplikasi yang jumlah segmennya pasti genap. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada rumus di sebelah sini. Seperti itu. Simpson sepertiga rule juga bisa diterapkan pada multiple application, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, terdapat 4 rumus utama, yaitu Simpson sepertiga rule, truncation error, estimated error, dan absolute relative true error. Seperti itu. Sekian pembahasan metode Simpson sepertiga rule kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat belajar.